Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali bisa bertemu kembali pada panjenengan di pendampingan ketiga JGP angkatan ke-7. Ya. Oke Bu Esti, panjenengan kemarin di pendampingan kedua sudah belajar tentang apa Bu Esti? Masih ingat? Perubahan visi misi, Ya, perubahan visi misi oleh diri penggerak, ya. Dan penggunaan dari alur bangsa dalam menerapkan visi tersebut. Ya. Oke, luar biasa. Dan sekarang pendampingan ketiga ini akan ada refleksi dari survei dari umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, di mana panjenengan sudah melakukan dengan survei ke kepala sekolah, ke teman sejawat, ke anak-anak siswa, terus asesmen untuk panjenengan sendiri. Terus nanti juga akan ada materi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, jadi yang sudah panjenengan dapatkan di modul 2.2. Iya, oke, nanti akan ada rencana apa kira-kira yang akan panjenengan lakukan untuk menerapkan sosial emosional tersebut. Juga nanti akan kami singgung keterlaksanaan tahapan bagja, yaitu berdasarkan diskusi lokakarya 2, di mana pada gali informasi tersebut ya, dan diberikan penguatan keterlaksanaan bagja di sekolah JGP. Ngaten nggih? Iya. Bu Esti. Oke, luar biasa Bu Esti. Untuk selanjutnya kita menuju ke hasil refleksi survei yang panjenengan sudah lakukan. Boleh saya mengecek Bu Esti untuk surveinya? Oke. Oke, di sini ada asesmen mandiri dari JGP dari panjenengan, gitu. Ya. Oke, akan saya cek ya. Ini sudah banyak sekali di sini. Semuanya sudah hampir semua sudah panjenengan laksanakan ya. Walaupun belum 100%. Ya, walaupun belum 100% tidak apa-apa. Nanti kan sambil berjalan ke SDI. Sudah memasukkan ini di LMS? LMS sudah semuanya dari SMA Mandiri, dari kepala sekolah. Oke, bagus sekali. Progresnya sangat bagus, biasanya rajin sekali. Ini dari kepala sekolah ya? Dari kepala JGP mendengarkan bersama guru, mendengarkan suara, hampir semuanya bagus dan sangat bagus ya. Perhatian mungkin lainnya bagus, ini kebanyakan sudah 3 bagus, tapi ada beberapa yang 4 ya, sangat baik. Ya, ini sangat baik semua juga. Nah, Israel ini sudah berkolaborasi ya, mengoptimalkan sumber daya, melakukan pemantauan monitor, melakukan refleksi, pengumpulan umpan balik, JGP melakukan tindak lanjut. Ini sudah bagus semua nih ya, penilaian dari kepala sekolah untuk panjenengan. Umpan balik secara umum, penguasaan materi dari JGP sudah sesuai dan kegiatan sudah dilaksanakan dengan sangat bagus. Ini dari kepala sekolah nih yang besi ya. Di sini dan untuk bekerja motivasi lebih banyak. Oke, bagus. dari sesuai. Nah, ini yang bagus. SSB juga memberikan rata ya. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Oke, untuk rekan sejawat ya ini ya. Iya. Ini kira-kira berdasarkan hasil refleksi panjenengan tadi ya, tentang asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Kira-kira apa yang kurang baik
dan apa yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap Bapak Ibu tadi, terhadap panjenengan. Nah, kalau ditarik kesimpulan dari kesemuanya itu membutuhkan ibu menurut saya apa ya, lebih itunya ke anak kayaknya masih kurang saya. Apanya itu ketika anak dalam pembelajaran itu mereka menghendaki apa ya Bu, pembelajarannya itu menarik, tetapi saya masih kekurangan untuk mengejar materinya. Anak itu maunya itu di luar, praktek langsung, padahal saya kesulitannya tidak bisa anu ke anak. Hanya mungkin kalau satu materi itu tidak selesai kan, mungkin prakteknya hanya pertemuan arah, berikutnya ke teori lagi. Ya, itu anak banyak. Mau coba praktek sampai ke belakang, nah itu yang belum bisa. Apanya yang bisa memenuhi keinginan anak. Ya, iya. Baru sebagian kecil saya bisa memenuhinya mereka sesuai dengan minatnya mereka. Tidak bisa semua minat itu. Setiap pembelajaran saya merasa memang belum mampu. Hanya mungkin sebagian di depan, yang belakangnya ya. Mungkin ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Iya, itu kan harus sesuai dengan minatnya anak. Kita kan tidak bisa mengikuti mereka dari depan sampai akhir. Mungkin dari depan kita bisa mengikuti mereka, nah di tengah-tengah ya anak yang suka mungkin itu kan ada gaya belajarnya, ada kinestetik, ada apa itu kan tidak bisa sesuai dengan mereka. Visual, apa itu kan tidak bisa. Iya itu kan. Nah gini, panjenengan ngikuti dari pembelajaran apa waktu dengan instruktur Bapak Christian? Iya, Bapak Christian ya. Itu apa yang panjenengan dapatkan dari pembelajaran atau diferensiasi tersebut? Kalau dari Bapak Christian kemarin yang bisa saya terima pembelajaran berdiferensiasi itu dalam memberikan materi kayaknya itu materinya itu sesuai diferensiasinya yang diambil itu sesuai dengan apa ya, maksudnya itu kan ada 3 diferensiasi, tidak harus ketiganya, bisa produk, bisa konten sama proses. Otomatis kan kalau kita ngambil salah satu diferensiasi, anak yang minatnya tidak beranu kan tidak bisa apa ya namanya, tidak sesuai dengan minatnya anak. Anak harus berproduk. Nah itu kalau kita misalkan ada yang pengen apa ya praktek kinestetik, kalau yang lainnya pengen hanya melihat dengan video saja kan, sepertinya saya walahnya di situ. Oke, mungkin seperti ini Bu Esti. Itu kan hanya pembelajaran diferensiasi itu kan hanya pendekatan. Jadi kita tidak harus memenuhi semua kebutuhan peserta didik, karena nanti kita akan kewalahan seperti yang Pak Christian kemarin bicarakan. Jadi nanti kita bisa menggunakan salah satu dari gaya belajar, ya. Mungkin hari ini kita menggunakan gantian. Kalau dalam satu pertemuan nanti membaca saja beda, itu nanti juga gurunya kewalahan menyiapkan materinya, anak-anak juga kontennya, materi sama videonya itu. Mungkin yang kita bisa membedakan itu hanya pada produknya ya. Produknya mungkin anak ini kita suruh berupa yang ini kita suruh yang agak misalnya agak mudah, terus agak sulit, yang sulit itu kan tergantung pada anaknya juga itu ya. Iya, kemarin juga saya tanya itu di chat itu Bu, cara penilaian hasil tugasnya anak kan beda itu Bu. Kayak kemarin saya itu bertanyanya, jika anak mengumpulkan video apakah sama dengan anak mengumpulkan portofolio, intinya itu. Kalau jawabannya saya tangkap kemarin, beliau hanya menjawab gini, yang bagus otomatis yang mendekati tujuan pembelajarannya. Nah, walaupun videonya bagus, tapi kalau enggak sesuai dengan tujuan,
Jadi ya pekerjaan anak belum maksimal apa seperti itu ya Bu ya. Penangkapan saya kok. Iya betul. Jadi harus yang sesuai dengan tujuan belajar yang sudah ditulis di RPP ya. Iya. Nanti pembelajarannya seperti apa. Seperti itu Bu Esti. Iya. Kira-kira Bu Esti sudah melakukannya ya? Berusaha itu. Berusaha. Terus untuk hasilnya bagaimana anak-anak sudah ada perbedaan antara mungkin produknya? Iya. Untuk yang sudah saya terapkan ini pada saat ini itu materi bangun ruang ibu. Anak saya ajak untuk berproduk menghasilkan. Mereka ada yang membaca buku, saya kasih literasi, silakan anak-anak dibaca buku paket bisa, modul bisa, membuat produk bangun ruang. Nah itu ada yang saya tunjukkan gambarnya, saya pasang di LCD gitu. Mereka nih alhamdulillah bisa menghasilkan, tapi ya itu Bu. Namanya pembelajaran waktunya yang itu mungkin kan kalau membuat bangun rumah kan ada saya di meja saya, ada yang maksimal, ada yang masih bebas mungkin. Kira-kira untuk memperbaikinya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dari hasil produknya anak, produknya anak nanti untuk memperbaikinya mungkin saya serahkan kembali ke anaknya dengan saya menunjukkan contoh bangun ruang yang benar, bagaimana membuat sisi lurus sama sisi lengkungnya dan dia itu bisa membentuk bangun ruangnya. Nah, itu kan berarti sudah solusi yang bagus. Di produk dulu saya diferensiasinya produk dulu kita masuknya. Karena yaitu kalau bangun rumah kan mungkin di SD sudah mengenal itu. Nah, kita ulas lagi di SMPK 1 kan mungkin mengulang sebagian materi yang ada di SD. Makanya saya ajak, ayo membuat produk dulu biar kalian tahu mana toh prisma, mana toh lima seperti itu. Seandainya gimana anak-anak responnya gimana? Panjenengan melakukan hal seperti itu. Mereka paham, akhirnya bisa ini berbeda-beda gitu hasil. Saya ambil hasilnya dulu sebenarnya pakai kalender dulu. Nah, kan di modul ada, nah anak itu saya ada yang gaya belajarnya itu membaca itu, nah, silakan dibaca aja yang gaya belajarnya itu dengan video, ayo saya kasih alamatnya seperti hasilnya mereka seperti ini. Ada yang meletot kan saya kembalikan sebagian. Ini kan karena tertindak-tindak akhirnya meletot semarang. Dari hasil-hasil mereka itu akhirnya kan kita menuju ke konten, kita jadikan satu. Nah, kalau yang ujung sama alasnya sama itu termasuk prisma. Nah, saya jajar ini Bu. Sekarang silahkan kalian pilih mana prisma, mana lunas. Kalau ini mas intinya ujungnya lancip. Nah seperti itu Bu. Proses saya seperti itu. Jadi produknya dulu kita mengajak anaknya. Baru kontennya. Ini kertasnya kertas seadanya yuk kita manfaatkan seperti itu Bu. Kita nggak membeli di luar kertasnya. Adanya anak apa? Ada kalender ya kalender seperti ini Bu. Jadi ya akhirnya kurang maksimal. Ini kan kalender Bu, ya kakak. Nah ini yang saya bongkar untuk menerangkan itunya Bu. Ada materi setelah bangun ruang itu kan mencari luasnya. Akhirnya saya bongkar untuk menentukan ini loh bangun ruang dari bangun data berupa apa. Nah ini kalau saya suka dikarang soal ini anak insya Allah bisa nyantol. Dari hasil mereka saya bongkar. Tapi ya maaf, pekerjaannya sangat bongkar dulu, jangan marah ya, tak gitu kan boleh. Ini kan sulit. Mereka bekerja sulit kok saya bongkar, kan saya minta maaf dulu. Maaf ya saya bongkar untuk membuktikan ini loh, terdiri dari bangun data 3, ada persegi panjang, ada lingkaran 2, seperti itu. Oh iya. Hasilnya mereka. Nah ini kontekstual ya. Jadi anak-anak mungkin akan lebih paham kalau panjenengan langsung praktek seperti ini. Iya. Jadi ini juga buatan anak-anak. Iya. Iya. Bagus Bu Esti. Nah ini salah satu cara ya belajar diferensiasi. Iya. Jadi mereka paham ya, saya harus berbuat ini, saya harus melakukan ini kan seperti itu. Ini juga sesuai minat Bu. Iya, sesuai Kamu mau membuat yang mana? Ini kan ada banyak bentuk nih Bu ya. Iya. Yang paling sedikit minatnya yang ini. Karena kesulitan. Ya.
Ya, Ini kan tabungan Bu, sulitnya luar biasa. Nah, ini anak-anak tertentu ini yang iya, bisa, ya. membutuhkan skill. Nah, Angin Bu melingkarkan itu. Ya dari sini kan kita tahu bahwa anak yang mempunyai minat dan kemampuan ya, sulit itu Bu. Ini kan Iya, berarti membuat lingkaran, ya, mengeletkannya itu kan membutuhkan. wah, bagus nih, luar biasa Bu Esti, panjangan sudah menerapkan ini. Iya, diferensiasi Iya. produk dulu saya Bu. Walaupun juga ada Bu kita alat peraganya. Ya mungkin kalau kontennya ya yang sama ya nggak apa-apa ya. Mungkin kontennya berbeda juga boleh, atau mungkin sama juga nggak apa-apa kan gitu kemarin dari Pak Christian juga ya. Iya, iya. Kalau berbeda juga nggak apa-apa gitu. Kalau sama juga nggak apa-apa kalau konten. Mungkin Iya. kalau yang dibedakan itu pada produk sama proses ya. Proses. Iya, proses pembuatan dan proses. Iya. Ya. Melalui apa mereka? Tujuh ya. Kelas 7, materi kelas 7 bangun ruang. Wah, dari tadi kita lanjutkan ke hasil refleksi tadi ya Bu Esti, belum selesai. Terus ini apa rencana panjenengan ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi panjenengan sebagai guru penggerak? Rencana ke depannya berusaha belajar dengan menerapkan apa yang dipelajari, terutama dalam perangkatnya dulu Ibu. Berusaha perangkatnya membuat sesuai dengan alur yang kita pelajari, membuat perangkat yang berdiferensiasi, dan ini yang terbaru kan yang sosial emosional. Kita mencoba membuat perangkatnya untuk bisa diterapkan. Gitu. Ya, membuat perencanaan dulu sambil berjalan kita berusaha untuk menerapkan apa yang kita Yang panjenengan kemarin sudah dapat dari ya KMS itu ya, dari Pak Fasilitator Pak Prapto Pak juga. Prapto Iya, berikan ke anak didik, karena sebenarnya memang itu harus disesuaikan dengan keadaan sekolah, keadaan anak-anak, keadaan lingkungan panjenengan ya. ya Jadi tidak harus sama dengan sekolah-sekolah yang lain kan seperti itu. ya Itu pembelajaran yang berdiferensiasi, merdeka belajar untuk anak-anak kan seperti itu, karena mereka mempunyai kemampuan dan lingkungan yang berbeda per sekolah, per SDM-nya dari masing-masing. iya Iya kan, juga budayanya, juga ininya kan berbeda juga. iya Ya, bagus sekali. Sekarang berarti masih mempersiapkan menikah, nggih? iya Ya, oke. Terus dari feedback ini tadi untuk dari kepala sekolah kira-kira memberikan apresiasi juga ya, bagus-bagus di sini juga untuk kegiatan panjenengan selama menjalankan pendidikan guru penggerak gitu ya. iya. Terus ini dari kepala sekolah mungkin ada sesuatu yang disampaikan ke Bu Esti, saran dan sebagainya. Kalau saran beliau tetap menyemangati kita Ibu, silakan diselesaikan dan intinya untuk diterapkan seperti itu. Jalani dengan baik, kemudian jangan lupa temannya untuk diaji dari Bapak yang bisa saya terima garis besarnya Seperti itu ya. ya. Ya, terus ini untuk mengajak juga bisa melaksanakan dengan lancar. Ya baru yang dekat-dekat gitu Bu ya rekan nanti ya. Ya, tidak apa-apa, jadi yang terdekat dulu. Iya, bismillah Bu. Insya Allah panjenengan memulainya dulu, nanti semuanya akan ikut ya, dan akan bisa apa? Iya, mengikuti bergerak paradigmanya. juga. Ya, paradigma Perubahannya. yang memang pelan-pelan juga. Gitu. Pasti dia memang saya akui kalau kepala Pak panjenengan itu bagus sekali, luar biasa Pak. Menyemangati Bu. Agus itu sangat memberikan motivasi, ya, ya untuk guru penggerak itu, ke PP juga. Ya. Oke. Oke, Mbak Esi luar biasa juga ini dari anak-anak, responnya juga sangat bagus ya tadi ya. Tapi anak-anak di sini juga sangat kritis ya. Tadi saya lihat beberapa anak-anak itu tidak asal aja memberikan umpan-umpan sangat bagus, tapi juga ini baik ya. Ya, berarti Ada yang kurang, ada terus bilang aku iya bener. Iya, Pak itu kan refleksi dari Iya, mereka. dari muridnya. Ya, Jadi mereka membaca tidak hanya menghilang sama terus bunda gitu Bu. Iya, oke. Bagus anak-anak sini kritis juga. Iya, setelah pembelajaran ini Bu,
ketika ibu ngasih ini, nah itu ketepaan ini sudah selesai. Akhirnya saya sekarang minta tolong ya untuk pembelajarannya ini, tapi ya itu tidak semuanya, mohon maaf, ibu hanya meminta beberapa. Nah, itu kan saya ambil perwakilan kelompok bu ini, kelompok sana gitu, dan semuanya. Ya, bagus. Jadi nanti yang masih kurang sangat bagus mungkin bisa Bu Esti untuk refleksi, evaluasi. Insya Allah bismillah memperbaiki. Ya. Ya, oke Bu Esti. Alhamdulillah semua sudah diupload ya. Untuk selanjutnya adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional Bu Esti ya. Ya, RPP-nya. Oke. Mungkin ini. Apakah panjenengan sudah mempelajari modul 2.2? Sudah. Walaupun belum maksimal, sudah saya baca semua sampai terakhir. Apa isi dari modul tersebut kira-kira, tentang apa gambarannya? Sosial emosional itu bagaimana kita menerapkan pembelajaran dengan intinya itu apa ya Bu? Diri kita itu di Bu saya sebentar. Itu bahasanya. Diri kita tuh harus memanage emosinya kita, ya itu, iya, menyampaikannya. Untuk mengatasi karakternya anak, kita itu dalam memanage emosi, bagaimana jika menghadapi suatu pembelajaran yang menantang kita, baik itu keadaan kita itu pas sibuk-sibuknya, terus kemudian ada pembelajaran, kemudian anak ada dengan itu mereka, skill mereka, kemampuan mereka membuat kelas kita ramai, itu bagaimana, kayaknya seperti itu biasanya. Harus menekan emosinya kita, mengajak anak itu tetap apa ya, konsentrasi di pembelajaran tanpa memberikan kata-kata kasar kepada mereka, konsisten menyemangati mereka untuk siap seutuhnya dalam pembelajaran. Mungkin itu yang saya terima. Ya, betul sekali ya, luar biasa. Jadi gimana kita harus bisa memanage emosi kita dalam menghadapi anak-anak dengan situasi yang mungkin sangat berbeda-beda seperti itu. Kita dihadapkan pada banyak, mungkin kita dapat kegiatan, kita disibukkan berbagai macam. Nah, gimana kita harus menghadapi mereka biar mereka tetap utuh, punya karakter yang baik ya. Sosial kita bagaimana, emosi kita bagaimana terhadap mereka, juga anak-anak seperti itu. J tadi luar biasa sekali ya. Jadi intinya seperti itu Bu Esti. Oke Bu Esti, apakah panjenengan sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas panjenengan? Iya. Kebetulan saya sudah membuat RPP-nya, saya janjikan dengan RPP yang berdiferensiasi. RPP saya usahakan berdiferensiasi dan sosial emosional. Iya, seperti itu. Sudah saya buat, insya Allah. Oh iya. Sudah dibuat ya? Sudah Bu. Padahal kan baru rencana, panjenengan sudah membuat. Minta diarahkan Bu. Sebelah mana menaruh saya Bu? Ya, mungkin di sini panjenengan hanya merencanakan aja, nanti penerapannya untuk kependampingan dengan saya nanti pada pendampingan keempat ya Bu Esti. Ya, tapi ini nggak apa-apa nih saya pelajari atau saya lihat. Saya minta masukan. Tapi saya lupa menaruh. Oke, nggak apa-apa, nanti aja. Kita ketemu nanti aja waktu. Minta masukan Ibu Lidiana saya. Ya, nanti waktu lokakarya kan kita ketemu. Oke. Nah ini loh Bu, minta masukannya masih saya kaitkan dengan ini RPP yang diferensiasi bantuan, mungkin bisa saya terapkan pada tahun berikutnya untuk rencana saya. Ya untuk sosialnya itu yang saya warna di belakang. Panjenengan ini merupakan melakukan permainan ya, kegiatan sebelum ini. Ya itu kalau nggak di
kadang mereka habis ganti pelajaran kalau nggak diajak main kata gitu Bu, biasanya saya main kata atau Nah, ini berhitung. juga masuk memanage emosi mereka loh, dengan kegiatan seperti ini, iya kan? Ya kadang ada yang dengan asiknya menaruh kepala di meja kan kita aslinya menggugah mereka, tapi secara harus kalau permainan menurut Iya, saya. bagus, itu membuat fokus belajar anak-anak Bu SD, iya. Kadang bertepuk ganda gitu kan sehingga mau mengangkat kepala. Kalau SD, nah pembelajaran sekarang itu seperti itu ya. Jadi Iya. kita tidak menghukum anak, tapi kita mengarahkan anak untuk fokus dalam belajar. Itu bagaimana? Itu kan tergantung pada kreativitas panjenengan, gitu. Ngaten nggih Bu Esti nggih. Jadi sudah nggak ada lagi hukum kamu. Saya ini ya saya suruh saya kasih tugas yang ini banyak untuk ini biar kamu jelas. Nanti malah tidak jelas kan anak-anak seperti itu. Jadi kita perlu perhatikan, kita berikan satu ini tadi hiburan biar anak-anak itu senang belajar, ya mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka punya, potensi yang ada di mereka. Juga konsentrasi. Nah. Kadang disuruh tepuk tunggal, metune 2, disuruh 2, metune 1. Nah, itu konsentrasinya. Ya itu harus pandai-pandainya. Memang kita seperti itu. Mereka. Ya ini sudah ada. Oke Bu Esti, ini nanti saya bawa Siap. dan terus nanti akan saya pelajari. Nanti untuk pendampingan 4 nanti akan kami Masukannya Bu, Iya. saya sudah mudeng. Oke, untuk pendampingan 4 ya Bu Esti. Pendampingan kan bulan depan Bu. Iya. Nah ini Siap. di sini juga waktu pendampingan 4 ini sudah ada. Semoga saya tidak ngapa-ngapain Bu. Sebelum melaksanakan pendampingan individu 4, tugas yang harus disiapkan oleh CGP adalah menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Sepakati batas waktu pengerjaan RPP dengan CGP. RPP yang telah disusun CGP dikirimkan ke PP untuk diberikan umpan balik, kemudian diserahkan ke CGP. Penetapan jadwal pelaksanaan observasi pelaksanaan CGP dilaksanakan minimal 2 jam pelajaran dan mengikuti jadwal CGP atau jadwal yang disepakati bersama. Berarti ini saya bawa, saya nanti akan insya Allah akan memberikan evaluasi atau kabar di pertemuan yang akan datang ya. Siap. Oke, luar biasa. Panjenengan progresnya bagus banget. Ya tanya tangan kiri Bu, tanya Bu Diana termasuk. Kami kan memberikan motivasi, memberikan pendampingan aja ya Bu untuk yang pelaksanaan itu tergantung pada panjenengan piyambak. Panjenengan mempunyai semangat, ya. Nanti untuk selalu bergerak memang mempunyai apa ya? Usaha Bu. Sebisa saya. Tidak bisa maksimal. Yang disulitkan di sini. Kita sama CGP nanti bisa mempunyai apa ya? Nantinya sudah sebagai seorang penggerak itu susah juga. Oke Bu Esti, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bertemu kembali pada panjenengan di pendampingan ketiga CGP angkatan ke-7. Iya. Oke Bu Esti, panjenengan kemarin di pendampingan kedua sudah belajar tentang apa Bu Esti? Masih ingat? Perubahan visi misi. Iya. Tentang visi misi oleh guru penggerak, ya. Dan penggunaan dari alur bangsa dalam menerapkan visi tersebut. Oke, luar biasa. Dan sekarang pendampingan ketiga ini akan ada refleksi dari survei dari umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, di mana panjenengan sudah melakukan
dengan survei ke kepala sekolah, ke teman sejawat, sejawat, ke anak-anak siswa, terus asesmen untuk panjenengan sendiri. Terus nanti juga akan ada materi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi yang sudah panjenengan dapatkan di modul 2.2. Iya. Oke, nanti akan ada rencana apa kira-kira yang akan panjenengan lakukan untuk menerapkan sosial emosional tersebut. Juga nanti akan kami singgung keterlaksanaan tahapan bagja, yaitu berdasarkan diskusi lokakarya 2, di mana pada gali informasi tersebut ya, dan diberikan penguatan keterlaksanaan bagja di sekolah CGP. Ngerti nggih? Bu Esti. Oke, luar biasa Bu Esti. Untuk selanjutnya kita menuju ke hasil refleksi survei yang panjenengan sudah lakukan. Boleh saya mengecek Bu Esti untuk surveinya? Oke, di sini ada asesmen mandiri dari CGP dari panjenengan, ya. Oke, dan saya cek ya. Oke, sudah pertanyaan pertama. Oke, bagus sekali di sini. Semuanya sudah hampir semua sudah panjenengan laksanakan ya. Walaupun belum 100%. Iya, walaupun belum 100% tidak apa-apa. Nanti kan sambil berjalan Bu Esti. Oke, Bu Esti sudah memasukkan ini di LMS. LMS sudah. Sudah semuanya dari SM Mandiri, dari kelas dan sebagainya. Oke, bagus sekali. Progresnya sangat bagus, Bu Esti. Rajin sekali. Ini dari kepala sekolah. Iya, ini dari Bapak. CGP. Mendengarkan sama guru, memberikan masukan, sama belajar. Hampir semuanya bagus dan sangat bagus ya. Kalau lihat lainnya. Belum bisa 4 semua itu. Baru 3. Oke, ada apa-apa kan bertahap. Kan ini masih pendampingan 3. Nanti untuk selanjutnya ini akan ada progresif. Berusaha. Ya, progresif ya. Bagus, ini kebanyakan sudah 3 bagus, tapi ada beberapa yang 4 ya. Sangat baik. Ya, ini sangat baik semua juga. Nah, ekstra ini sudah berkolaborasi ya, mengoptimalkan sumber daya, melakukan pemantauan, monitor, melakukan refleksi, pengumpulan umpan balik, CGP melakukan tindak lanjut. Ini sudah bagus semua nih ya, penilaian dari kepala sekolah untuk panjenengan. Umpan balik secara umum, penguasaan materi dari CGP sudah sesuai dan kegiatan sudah dilaksanakan dengan sangat bagus. Ini dari kepala sekolah nih yang besti ya. Sendiri dan untuk bekerja motivasi lebih banyak. Oke, bagus. Ini dari siswanya. Nah, ini yang bagus. Asesmennya juga memberikan rata ya. Ada yang 3, ada yang 4. Ya, oke. Oke, untuk rekan sejawat ya ini ya. Iya. Ini kebanyakan juga bagus. Ya itu tadi belum 100% ada yang 3. Masih belajar Ibu. Wah, naik gini. Oke, Bu Esti, mungkin pertanyaan dari saya. Ini kira-kira berdasarkan hasil refleksi panjenengan tadi ya, tentang asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Kira-kira apa yang kurang baik dan apa yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap Bapak Ibu tadi, terhadap panjenengan?
Nah, kalau ditarik kesimpulan dari kesemuanya itu membutuhkan ibu menurut saya apa ya, lebih itunya ke anak kayaknya masih kurang saya apa itunya apa ya bahasanya, seperti refleksinya itu ketika anak dalam pembelajaran itu mereka menghendaki apa ya Bu, pembelajarannya itu menarik, tetapi saya masih kekurangan untuk mengejar materinya. Anak itu maunya itu di luar praktek langsung, padahal saya kesulitannya tidak bisa anu ke anak. Hanya mungkin kalau satu materi itu tidak selesai kan mungkin prakteknya hanya pertemuan anak, berikutnya ke teori lagi. Ya, itu anak banyak. Mau coba praktek sampai ke belakang, coba itu yang belum bisa apanya ya yang bisa memenuhi keinginan anak. Ya, Iya. baru sebagian kecil saya bisa memenuhinya mereka sesuai dengan minatnya mereka. Tidak bisa semua minat itu. Setiap pembelajaran saya merasa memang belum mampu. Hanya mungkin sebagian di depan, yang belakangnya ya. Mungkin ini ada ya, terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Iya, itu kan harus sesuai dengan minatnya anak. Kita kan tidak bisa mengikuti mereka dari depan sampai akhir. Mungkin dari depan kita bisa mengikuti mereka, dan di tengah-tengah ya anak yang suka mungkin itu kan ada gaya belajarnya, ada kinestetik, ada apa itu kan tidak bisa sesuai dengan mereka. Visual, itu kan tidak bisa. Iya itu kan. Nah gini, kemarin panjenengan ngikuti dari pembelajaran apa waktu dengan instruktur Bapak Christian? Iya, Bapak Christian ya. Itu apa yang panjenengan dapatkan dari pembelajaran atau diferensiasi tersebut? Kalau dari Bapak Christian kemarin yang bisa saya terima pembelajaran berdiferensiasi itu dalam memberikan materi kayaknya itu materinya itu sesuai diferensiasinya yang diambil itu sesuai dengan apa ya, maksudnya itu kan ada 3 diferensiasi, tidak harus ketiganya, bisa produk, bisa konten sama proses. Otomatis kan kalau kita ngambil salah satu diferensiasi, anak yang minatnya tidak beranu kan tidak bisa apa ya namanya, tidak sesuai dengan minatnya anak. Anak harus berproduk. Nah itu kalau kita misalkan ada yang pengen apa ya praktek kinestetik, kalau yang lainnya pengen hanya melihat dengan video saja kan sepertinya saya walahnya di situ. Oke, mungkin seperti ini Bu Esti. Itu kan hanya pembelajaran diferensiasi itu kan hanya pendekatan. Jadi kita tidak harus memenuhi semua kebutuhan peserta didik, karena nanti kita akan kewalahan seperti yang Pak Christian kemarin bicarakan ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan salah satu dari gaya belajar ya. Mungkin hari ini kita menggunakan gantian ya. Kalau dalam satu pertemuan nanti membaca saja beda, itu nanti juga gurunya kewalahan menyiapkan materinya, anak-anak juga kontennya, materi sama videonya itu. Mungkin yang kita bisa membedakan itu hanya pada produknya ya. Produknya mungkin anak ini kita suruh berupa angkanya, yang ini kita suruh yang agak misalnya agak mudah, terus agak sulit, yang sulit gitu kan tergantung pada anaknya juga itu ya. Ya kemarin juga saya tanya itu di chat itu Bu, cara penilaian hasil tugasnya anak. Iya, hasil tugasnya anak kan beda itu Bu. Kayak kemarin saya tuh bertanyanya, jika anak mengumpulkan video, apakah sama dengan anak mengumpulkan portofolio, intinya itu. Kalau jawabannya saya tangkap kemarin, beliau hanya menjawab gini, yang bagus otomatis yang mendekati tujuan pembelajarannya. Nah,
Walaupun videonya bagus, tapi kalau nggak sesuai dengan tujuan, jadi ya pekerjaan anak belum maksimal. Apa seperti itu ya Bu ya? Penangkapan saya kok. Iya betul. Jadi harus yang sesuai dengan tujuan belajar yang sudah ditulis di RPP ya. Iya. Nanti pembelajarannya seperti apa? Seperti itu ya Bu. Iya. Kira-kira Bu Esti sudah melakukannya ya? Berusaha berusaha. Terus untuk hasilnya bagaimana, anak-anak sudah ada perbedaan antara mungkin produknya? Iya. Untuk yang sudah saya terapkan ini pada saat ini itu materi bangun ruang Ibu. Anak saya ajak untuk berproduk menghasilkan. Mereka ada yang membaca buku, saya kasih literasi, silakan anak-anak dibaca buku paket, bisa modul, bisa membuat produk bangun ruang. Nah itu ada yang saya tunjukkan gambarnya, saya pasang di LCD gitu. Mereka nih alhamdulillah bisa menghasilkan, tapi ya itu Bu, namanya pembelajaran, waktunya yang itu mungkin kan kalau membuat bangun ruang kan ada pelajaran di meja saya, ada yang maksimal, ada yang masih bebas mungkin. Terus kira-kira untuk memperbaikinya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dari hasil produknya anak? Ya. Nah, ya, produknya anak nanti untuk memperbaikinya mungkin saya serahkan kembali anaknya dengan saya menunjukkan contoh bangun ruang yang benar, bagaimana membuat sisi lurus sama sisi lengkungnya agar dia itu bisa membentuk bangun ruangnya. Nah, itu kan berarti sudah solusi yang bagus. Tapi ya itu Bu. Oke Bapak. Sedang ada tugas Pak. Iya. Di produk dulu saya diferensiasinya produk dulu kita masuknya. Karena yaitu kalau bangun rumah kan mungkin di SD sudah mengenal itu. Nah, kita ulas lagi di SMP kelas 1 kan mungkin mengulang sebagian materi yang ada di SD. Makanya saya ajak, ayo membuat produk dulu biar kalian tahu mana toh prisma, mana toh lima seperti itu. Misalnya gimana, anak-anak responnya gimana? Panjenengan melakukan hal seperti itu. Mereka paham, akhirnya bisa ini berbeda-beda gitu. Saya ambil hasilnya dulu sebentar. Dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar ini, memakai kalender. Nah, itu kan di modul ada. Nah, anak itu saya ada yang gaya belajarnya itu membaca itu. Nah, silakan dibaca aja yang gaya belajarnya itu dengan video. Ayo saya kasih alamatnya seperti hasilnya mereka seperti ini. Malah dari hasil-hasil mereka itu akhirnya kan kita menuju ke konten, kita jadikan satu. Nah, kalau yang ujung sama alasnya sama itu termasuk prisma. Nah, saya jajar ini Bu. Sekarang silakan kalian pilih mana prisma, mana lunas. Kalau limas intinya ujungnya laci. Nah, seperti itu Bu. Proses saya seperti itu. Jadi produknya dulu kita mengajak anaknya. Baru kontennya. Ini kertas seadanya yuk kita manfaatkan seperti itu Bu. Kita nggak membeli di luar kertasnya, adanya anak apa, ada kalender ya kalender seperti ini Bu. Jadi ya akhirnya kurang maksimal. Ini kan kalender Bu, ya kan. Nah ini yang saya bongkar untuk menerangkan itunya Bu. Ada materi setelah bangun ruang itu kan mencari luasnya. Akhirnya saya bongkar untuk menentukan ini loh, bangun ruang dari bangun data berupa apa. Nah ini kalau saya suka ini anak, kalau ini anak insya Allah bisa nyantol. Itu ya. Dari hasil mereka saya bongkar. Tapi ya maaf, pekerjaannya saya bongkar dulu, jangan marah ya kayak gitu kan. Udah kok saya bongkar kan saya minta maaf dulu. Maaf ya saya bongkar untuk membuktikan ini loh, terdiri dari bangun data 3, ada persegi panjang, ada lingkaran 2. Oh iya. Hasilnya mereka. Nah ini kontekstual ya. Jadi anak-anak mungkin akan lebih paham kalau panjenengan langsung praktek seperti ini. Iya. Jadi ini juga buatan anak-anak. Iya. Jadi mereka langsung Semangat Bu pekerjaan. Bu Esti, nah ini salah satu cara ya pembelajaran diferensiasi. Iya. Jadi mereka paham ya, saya harus berbuat ini, saya harus melakukan ini kan seperti itu.
Ini juga sesuai minat Bu. Iya, sesuai Kamu mau membuat yang mana? Ini kan Iya. ada banyak bentuk nih Bu ya. Iya. Yang paling sedikit minatnya yang ini. Karena kesulitan. Ya, Ini kan tabungan Bu, sulitnya luar biasa. nah, ini anak-anak tertentu ini yang Iya, bisa. Ya. membutuhkan skill. Nah. Angin Bu melingkarkan itu. Ya, dari sini kan kita tahu bahwa anak yang mempunyai Minat dan kemampuan ya, sulit itu Bu. kemampuan ini kan Iya, berarti membuat lingkaran, Ya. mengeletkannya itu kan membutuhkan. wah, bagus nih, luar biasa Bu Esti, panjenengan sudah menerapkan ini. Iya, diferensiasi. Ini kalau kontennya ya yang sama ya nggak apa-apa ya. Ini kontennya berbeda juga boleh atau mungkin sama juga nggak apa-apa kan gitu kemarin dari Pak Christian juga ya. Iya, iya. Kalau berbeda juga nggak apa-apa gitu. Kalau sama juga nggak apa-apa kalau konten. Mungkin Iya. kalau yang dibedakan itu pada produk sama proses ya. Proses. Iya, proses pembuatan dan proses. Iya. Ya. Melalui apa mereka? Oke, bagus sekali. Kelas 7, materi kelas 7 bangun ruang. Wah. Kita lanjutkan ke hasil refleksi tadi Bu Esti belum selesai. Terus ini apa rencana panjenengan ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi panjenengan sebagai guru penggerak? Rencana ke depannya berusaha belajar dengan menerapkan apa yang dipelajari, terutama dalam perangkatnya dulu Ibu. Berusaha perangkatnya membuat sesuai dengan alur yang kita pelajari, membuat perangkat yang berdiferensiasi, dan ini yang terbaru kan yang sosial emosional. Kita mencoba membuat perangkatnya untuk bisa diterapkan. Gitu. Ya, membuat perencanaan dulu. Sambil berjalan kita berusaha untuk menerapkan apa yang kita Yang panjenengan kemarin sudah dapat dari ya MS itu ya, dari Pak Fasilitator Pak Prapto Pak juga. Prapto. Iya. Nah, dengan apakah sudah melaksanakan tugas-tugasnya, terus apa yang perlu nanti panjenengan lakukan dalam keseharian di sini sudah dilaksanakan betul apa belum sesuai dengan yang panjenengan materi yang sudah panjenengan pelajari kan seperti itu gitu. Iya. Oke, untuk RPP nanti insya Allah kami akan mendampingi juga di modul di pendampingan keempat. Iya. Berarti sudah modul 3.3. RPP berdiferensiasi yang panjenengan kemarin sudah buat sama Pak Prapto. Iya. Nanti untuk PP itu nanti juga akan mendampingi panjenengan Diulas kembali. ya RPP-nya seperti ini, seperti apa, terus nanti pelaksanaannya sudah dilakukan penerapannya kok. Iya. Jadi nanti kami pada pendampingan 4 Ibu Esti ya, seperti ini. Siap. Nanti untuk sementara ini panjenengan yang harus mendalami sendiri dulu Iya. dengan CGP yang lain. Berdiferensiasi sosial emosional ya, yang ada di situ nanti apa saja gitu ya. Oke, sekarang Bu Esti, siapa saja yang Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang panjenengan miliki? Untuk saat ini kami baru ke rekan sejawat Bu, satu angkatan dengan pengajar guru kelas 1 Bu, karena kita menyesuaikan materinya sampai mana kita dalam pembelajaran hubungannya dengan asesmen di belakang. Kita baru sampai di situ. Ya, asesmennya kan nanti yang akan kita hadapi yang dalam waktu dekat kan UTS Bu. Otomatis kan penilaian asesmennya kan harus sama. Jadi ini gimana Bu untuk materi ini gini itu kita baru berkolaborasi dengan rekan satu apa Bu ya? Tingkat kelas 1. Iya. Iya. Memang sebenarnya harus seperti itu Ibu Esti. Jadi untuk penilaian atau assessment atau tes itu memang harus ditentukan oleh sekolah itu sendiri dengan teman sejawat ya. Kita berkolaborasi apa saja yang akan kita berikan ke anak didik. Karena sebenarnya memang itu harus disesuaikan dengan keadaan sekolah, keadaan anak-anak, keadaan lingkungan panjenengan ya. Jadi tidak harus sama dengan sekolah-sekolah yang lain kan seperti itu. Itu pembelajaran yang berdiferensiasi, merdeka belajar untuk anak-anak kan seperti itu. Karena mereka mempunyai kemampuan
dan lingkungan yang berbeda per sekolah, per SDM-nya dari masing-masing. Iya kan? Juga budayanya, juga ininya kan berbeda juga. Ya, bagus sekali. Sekarang berarti masih mempersiapkan menikah, nggih? Ya, oke. Terus dari feedback ini tadi untuk dari kepala sekolah kira-kira memberikan apresiasi juga ya, bagus-bagus di sini juga untuk kegiatan panjenengan selama menjalankan pendidikan guru penggerak gitu ya. Terus ini dari kepala sekolah mungkin ada sesuatu yang disampaikan ke Bu Esti, saran dan sebagainya. Kalau saran, beliau tetap menyemangati kita itu, silakan diselesaikan dan intinya untuk diterapkan seperti itu, jalani dengan baik. Kemudian jangan lupa temannya untuk diajari dari bapak yang bisa saya terima garis besarnya Seperti itu ya. Iya. Terus ini untuk mengajak juga bisa melaksanakan dengan lancar. Nah itu Bu. Ya itu Bu. Ya, Itu Bu. mesti harus sabar, pelan-pelan. Ya baru yang dekat-dekat gitu Bu ya rekan intinya. Ya enggak apa-apa, jadi yang terdekat dulu. Iya, bismillah Bu. Insya Allah kalau panjenengan memulainya dulu, nanti semuanya akan ikut ya, dan akan bisa apa? Iya, mengikuti bergerak paradigmanya. juga. Ya, paradigma Perubahannya. yang memang pelan-pelan juga. Gitu, Gusti. Ini memang saya akui kalau kepala panjenengan itu bagus sekali, luar biasa Pak. Menyemangati. Agus itu sangat memberikan motivasi, ya, iya untuk guru penggerak itu, ke PP juga. Oke, Mbak Esti luar biasa juga ini dari anak-anak responnya juga sangat bagus ya tadi ya. Tapi anak-anak di sini juga sangat kritis ya. Tadi saya lihat beberapa anak-anak itu tidak asal aja memberikan 4 sangat bagus, tapi juga ini baik ya. Ya, berarti Ada yang kurang, ada terus bilang aku iya bener. Iya, apa itu kan refleksi dari Iya, mereka. dari muridnya. Jadi mereka membaca tidak hanya menyilang. Sama terus bunda gitu Bu. Iya, oke. Bagus anak-anak sini kritis juga. Iya, setelah pembelajaran ini Bu, ketika Ibu ngasih ini, nah itu ketepaan ini sudah selesai. Akhirnya saya sekarang minta tolong ya untuk pembelajarannya ini. Tapi ya itu, tidak semuanya, mohon maaf, Ibu hanya meminta beberapa. Kayak gitu kan, saya ambil perwakilan kelompok Bu ini, kelompok sana gitu. Tidak semuanya. Ya, oke, Bu Esti. Alhamdulillah semua sudah diambil ya. Untuk selanjutnya adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional Bu Esti ya. Iya, PP-nya. Oke, mungkin ini. Apakah panjenengan sudah mempelajari modul 2.2? Sudah Bu. Apa isi dari modul tersebut kira-kira, tentang apa gambarannya? Sosial emosional itu bagaimana kita menerapkan pembelajaran dengan emosinya kita, ya itu iya menyampaikannya untuk mengatasi karakternya anak kita itu dalam memanage emosi. Bagaimana jika menghadapi suatu pembelajaran yang menantang kita, baik itu keadaan kita itu pasti sibuknya, terus kemudian ada pembelajaran, kemudian anak ada dengan itu mereka, skill mereka, kemampuan mereka membuat kelas kita ramai, itu bagaimana, kayaknya seperti itu biasanya. Terus menekan emosinya kita, mengajak anak itu tetap apa ya, konsentrasi di pembelajaran tanpa memberikan kata-kata kasar kepada mereka, konsisten menyemangati mereka untuk siap seutuhnya dalam pembelajaran. Mungkin itu yang saya terima. Ya, betul sekali ya, luar biasa. Jadi gimana kita harus bisa memanage emosi kita dalam menghadapi anak-anak dengan situasi yang mungkin sangat berbeda-beda seperti itu. Kita dihadapkan pada banyak, mungkin kita dapat kegiatan, kita disibukkan berbagai macam. Nah, gimana kita harus menghadapi mereka.
biar mereka tetap utuh, punya Iya, karakter ada yang sih. baik ya. Sosial kita bagaimana, emosi kita bagaimana terhadap mereka, juga anak-anak seperti itu. J tadi luar biasa sekali ya. Jadi intinya seperti itu Bu Esti. Oke Bu Esti, apakah panjenengan sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas panjenengan? Iya, kebetulan saya sudah membuat RPP-nya, saya janjikan dengan RPP yang berdiferensiasi tadi.